Cuaca kan bukan sesuatu yang bisa kita atur ya. Kita nggak bisa nurunin suhu matahari, kita nggak bisa stop gelombang panas. Tapi yang bisa kita atur adalah cara kita mengantisipasinya. Halo Juragan, ketemu lagi sama Min Bro di Moi Kasih Info. Kemarin kita udah bahas stres karena over pupuk tuh, dan cara-cara agar nggak terjerumus ke dalamnya. Nah, tapi belum selesai juga nih urusan perstresan tanaman duniawi. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau pupuk udah tepat dosis, tapi cuacanya nggak mendukung? Kalau kemarin kita sempat ngomongin tentang stres musim hujan, hari ini kebalikannya. Stres karena cuaca ekstrim tanpa hujan, alias panas. Nah, jadi gini Juragan, cuaca kan bukan sesuatu yang bisa kita atur ya. Kita nggak bisa nurunin suhu matahari, kita nggak bisa stop gelombang panas. Tapi, yang bisa kita atur adalah cara kita mengantisipasinya. Karena kalau suhu terlalu tinggi, tanaman akan kehilangan air lebih cepat dari kemampuan akarnya menyerap. Proses penguapan lewat daun atau transpirasi meningkat drastis. Sementara itu, akar punya batas kemampuan menyerap air dari tanah. Kalau penguapan lebih cepat daripada penyerapan, tanaman mulai kehilangan tekanan air di dalam selnya. Tekanan ini penting banget Juragan. Tanpa tekanan air yang cukup, sel jadi lemes. Di dalam sel tanaman, ada tekanan air yang disebut tekanan turgor. Tekanan inilah yang membuat daun bisa tegak dan jaringan tetap kencang. Analoginya mirip balon. Kalau balon diisi penuh, dia berdiri kokoh kan? Tapi kalau anginnya keluar sedikit demi sedikit, balon jadi lemes dan mengempis. Nah, sel tanaman juga begitu. Kalau kehilangan tekanan air, daun bisa menggulung. Siang hari terlihat layu, serta pertumbuhan melambat. Dan ini sering bikin petani bingung. Padahal airnya udah cukup, kenapa masih layu ya? Karena ini bukan soal jumlah airnya aja, Gang. Ini soal keseimbangan antara penguapan dan penyerapan. Kalau kondisi panas ekstrim berlangsung lama, tanaman bakal menutup stomata. Stomata itu pori-pori kecil di daun tempat keluar masuknya gas. Tujuannya apa? Supaya mengurangi kehilangan air. Tapi begitu stomata menutup, karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis ikut berkurang. Akibatnya, fotosintesis turun. Produksi energi jadi berkurang deh. Tanaman jadi masuk mode bertahan hidup, stres. Pertumbuhan bukan lagi prioritas, yang penting bertahan dulu. Nah, disinilah hasil panen bisa turun tanpa kita sadari. Belum lagi suhu tanah yang ikut meningkat. Akar juga bisa mengalami stres termal. Mikroorganisme tanah yang membantu ketersediaan nutrisi bisa terganggu. Penyerapan unsur hara seperti nitrogen dan kalium jadi nggak optimal. Jadi panas ekstrim itu bukan cuma bikin daun kering, tapi mengganggu sistem air, sistem energi, dan sistem nutrisi sekaligus. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasinya? Pertama, perhatikan manajemen air. Pastikan kelembapan tanah stabil, bukan tergenang, tapi cukup tersedia agar akar bisa menyerap dengan maksimal saat transpirasi tinggi. Kedua, peran kalium menjadi sangat penting saat suhu tinggi. Kalium bantu mengaturan buka tutup stomata dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman panas. Jadi di musim panas ekstrim, jangan sampai kalium kurang. Ketiga, hindari aplikasi pupuk atau semprot daun di siang bolong saat suhu puncak. Selain resiko penguapan tinggi, daun juga lebih sensitif terhadap luka atau stres tambahan. Keempat, perbaiki struktur tanah. Tanah yang kaya bahan organik lebih mampu menahan air dan menjaga suhu lebih stabil dibanding tanah yang miskin bahan organik. Dan yang paling penting Juragan, pahami bahwa saat cuaca ekstrim, target kita bukan memaksa tanaman tumbuh maksimal, tapi menjaga supaya tanaman tetap stabil dan gak drop. Cuaca memang gak bisa kita kontrol, tapi dampaknya bisa kita kelola. Karena dalam pertanian, isinya bukan cuma soal memberikan pupuk dan pestisida aja, tapi soal membaca kondisi lingkungan dan menyesuaikan strategi. Intinya satu, cuaca ekstrim panas adalah stres yang nggak terlihat seperti hama, tapi dampaknya bisa sama seriusnya. Dan petani cerdas bukan yang bisa mengatur matahari, tapi yang bisa mengatur respon lahannya terhadap matahari. Nah Juragan, itulah pembahasan kita tentang stres tanaman karena cuaca ekstrim panas. Kalau penjelasan di video ini terasa bermanfaat dan nambah insight, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman tani lainnya.
Tulis di kolom komentar, di daerah Juragan sekarang lagi panas ekstrim nggak? Dan tanaman apa yang paling terasa dampaknya? Kita bahas bareng di video berikutnya. Sampai ketemu lagi Juragan.